Pernah nggak sih ngerasain sensasi panas di dada abis makan besar? Rasanya kayak ada yang aneh gitu di dalam. Nah, seringnya kita cuma nganggap itu masuk angin biasa. Tapi, gimana kalau ternyata itu lebih dari sekedar masuk angin? Hari ini, kita bakal kupas tuntas soal GERD, kondisi di balik rasa nggak nyaman itu. Dan yang paling penting, gimana cara ngatasinnya? Pertanyaan ini mungkin bikin Anda langsung ingat satu momen ya kan? Rasa panas yang ngejalar dari perut ke dada habis makan, kadang-kadang ada rasa asam juga di mulut. Ya, persis, perasaan terbakar yang gak enak banget itu. Kalau Anda pernah merasakannya, tenang, Anda nggak sendirian. Jutaan orang juga ngalamin hal yang sama, dan perasaan ini tuh punya nama, GERD. Ini bukan cuma ma atau masuk angin biasa, tapi sebuah kondisi medis yang spesifik, yang jadi pertanda ada sesuatu yang perlu kita perhatikan lebih serius. Jadi, apa sih GERD itu sebenarnya? Terus, apa bedanya sama sakit MA yang sering banget kita dengar? Nah, di bagian pertama ini, kita bakal bedah tuntas, biar nggak ada lagi yang bingung. Gini deh biar gampang, bayangin ada semacam pintu otomatis antara kerongkongan sama lambung Anda. Idealnya, pintu ini cuma kebuka satu arah ke bawah. Makanan masuk, terus pintunya nutup lagi dengan rapat. Nah, pada penderita GERD, pintu ini tuh melemah atau agak error. Jadinya, asam lambung yang harusnya diam di bawah, malah bisa naik lift balik lagi ke kerongkongan. Inilah yang bikin sensasi kebakar yang kita sebut heartburn. Nah, biar nggak ketukar-tukar lagi, coba kita lihat tabel ini. Dispepsia itu kayak istilah payung buat segala macam rasa nggak nyaman di perut. Ulkus lambung itu beneran ada luka fisik di dinding lambung. Tapi kalau GERD, fokus utamanya itu spesifik di penyebabnya, si katup yang melemah tadi. Jadi kuncinya di sini adalah, walaupun gejalanya bisa mirip-mirip, akar masalahnya itu beda banget. Oke, sekarang kita udah paham apa itu GERD. Pertanyaan logis berikutnya, jelas dong, kenapa si katup ini bisa gagal fungsi atau jadi error? Yuk kita selidiki bareng-bareng apa aja pemicunya. Ternyata nih, banyak banget loh hal-hal dalam keseharian kita yang tanpa sadar bisa jadi biang keladinya. Sumber yang kami rujuk itu mengidentifikasi setidaknya ada 9 faktor umum. Coba kita lihat beberapa yang paling utama. Coba deh kita lihat polanya. Obesitas itu kan ngasih tekanan ekstra ke perut. Makan di jam yang nggak jelas, itu bikin ritme produksi asam jadi kacau. Dan kebiasaan yang paling sering kita lakuin, abis makan, langsung rebahan. Wah, ini sih sama aja kayak ngebukain jalan tol buat asam lambung buat naik, karena nggak ada lagi bantuan gravitasi. Ini semua kebiasaan yang dampaknya langsung terasa. Dan ada satu pemicu raksasa yang sering banget kita anggap remeh. Sering kita lupain, yaitu stres. Yap, bener banget. Apa yang ada di kepala kita itu ternyata nyambung langsung sama apa yang terjadi di perut kita. Konsep ini namanya poros usus otak atau gut-brain axis. Anggap aja ada jalur tol komunikasi dua arah antara otak sama sistem pencernaan. Jadi pas otak kita ngerasa stres, dia itu ngirim sinyal panik ke perut. Sinyal ini bisa bikin produksi asam lambung jadi lebih banyak dan otot-otot pencernaan jadi tegang. Akhirnya, GERD jadi makin parah. Ini bukti nyata kalau kesehatan mental dan fisik itu benar-benar satu paket. Oke, kita udah kenalan sama masalahnya. Udah tahu juga pemicunya. Sekarang, bagian terbaiknya nih, kita ngomongin solusi. Dan kabar baiknya, kendali terbesar itu ada di tangan kita sendiri loh. Dimulai dari apa yang ada di piring kita setiap hari. Anggap aja ini contekan harian buat Anda. Prinsipnya gampang kok. Yang di sisi kiri, ini makanan pasukan pemadam kebakaran yang nenangin perut. Nah, yang di sisi kanan, ini pemicu kebakarannya yang harus diwaspadai. Contohnya, pisang sama melon itu sifatnya basah, jadi bisa nyimbangin asam. Sebaliknya, jeruk sama tomat ya jelas asam. Makanan berlemak juga bikin makanan jadi nongkrong lebih lama di lambung, ngasih kesempatan lebih banyak buat asam berulah. Dan di antara makanan-makanan baik tadi, ada beberapa superhero yang pantas dapat perhatian khusus. Jahe itu terkenal bisa ngeredain iritasi. Terus oatmeal, bayangin aja, dia kayak spons di dalam lambung. Tugasnya nyerap kelebihan asam. Coba deh tambahin beberapa makanan ini ke menu harian. Ini bisa jadi langkah kecil dengan dampak yang besar banget. Makanan itu baru satu potongan puzzle. Potongan lainnya? Ya, kebiasaan kita sehari-hari plus pemahaman kita tentang kapan bantuan medis mungkin kita perlukan. Yuk, kita lengkapi gambaran solusinya. 4 perubahan ini kelihatannya sepele ya, tapi secara mekanis ini semua masuk akal banget. Nomor 1 dan 2, kita itu manfaatin gravitasi buat keuntungan kita. Nomor 3, kita kurangin tekanan fisik dari luar. Dan nomor 4, kita kurangin tekanan dari dalam. Tujuannya sama, ngasih ruang nafas buat si katup lambung kita biar nggak kerja terlalu keras.
Tapi kita juga harus realistis ya. Buat sebagian orang, ngubah gaya hidup aja kadang belum cukup buat ngatasin gejala yang udah kadung parah. Nah, disinilah peran pengobatan medis masuk buat bantu ngendaliin produksi asam. Oke, biar gampang gini deh. Anggap aja H2RA itu kayak saklar lampu, dia kerjanya cepat buat matiin sebagian produksi asam. Pas banget buat pertolongan pertama. Tapi lama-kelamaan, tubuh bisa jadi kebal. Nah kalau PPI, ini kayak kita matiin si kring utama langsung dari sumbernya. Dia matiin pabrik produksi asamnya. Emang butuh waktu lebih lama buat kerasa efeknya, tapi hasilnya jauh lebih tuntas buat kontrol jangka panjang. Makanya dokter sering milih PPI buat kasus-kasus yang kronis. Kita udah bahas banyak banget cara buat ngelola GERD secara mandiri. Tapi, ada satu hal yang super penting yang harus kita tahu. Kapan saatnya kita angkat tangan dan bilang, oke, kayaknya saya butuh bantuan profesional. Tahu kapan harus ke dokter itu bukan berarti kita panik ya. Justru ini adalah langkah pencegahan yang cerdas. Ada beberapa lampu merah yang nggak boleh kita abaikan. Tujuannya biar kita bisa mencegah masalah yang lebih serius di kemudian hari. Apa aja itu? Jadi, kalau gejala Anda sama sekali nggak membaik, atau bolak-balik kambuh terus, sampai bikin nyeri dada yang parah, atau bahkan bikin Anda susah nelan, ini semua adalah tanda-tanda bahaya. Jangan pernah anggap remeh, dan jangan ditunda-tunda lagi untuk konsultasi ke dokter. Ini langkah penting buat mastiin nggak ada kondisi lain yang lebih serius. Pada akhirnya, ngelola GERD itu intinya adalah soal ngambil alih kendali. Ini bukan soal perubahan drastis dalam semalam, tapi tentang ngebangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik, mulai hari ini. Anda punya kekuatan buat bikin pencernaan Anda jadi jauh lebih baik. Jadi, setelah tahu semua ini, pertanyaannya, satu perubahan kecil apa nih yang bakal jadi langkah pertama Anda menuju perut yang lebih tenang?